Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursati Dewi Ningrat dengan NIM 24104031. Saya selaku moderator kelompok 6 akan memandu berjalannya presentasi melalui video tentang reproduksi pria. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang penis. Penis adalah alat reproduksi pada pria. Penis memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat pembuangan urin, dan yang kedua sebagai alat seksual. Penis berperan sebagai ereksi dan ejakulasi. Ereksi adalah peristiwa menegangnya penis yang disebabkan oleh gairah seksual atau rangsangan. Ejakulasi adalah keluarnya air mani dari penis. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Zainab dengan NIM 24104029. Saya akan menjelaskan tentang skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang terletak di bagian bawah pangkal penis pada pria dan berfungsi untuk melindungi serta menjaga suhu testis agar tetap stabil. Skrotum juga memiliki dua testis di dalamnya yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Suhu yang optimal untuk produksi sperma adalah beberapa derajat lebih rendah dibandingkan suhu tubuh, sehingga skrotum memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tersebut dengan cara menggantungkan testis di luar tubuh dan dapat bergerak untuk mendekatkan atau menjauhkan testis dari tubuh sesuai kebutuhan. Selain itu, skrotum juga berfungsi sebagai pelindung fisik bagi testis dari cedera. Kulitnya cukup sensitif dan struktur otot di dalamnya seperti otot kremaster dapat mengencang atau mengendur tergantung pada suhu dan rangsangan eksternal. Nama saya Indri Dia Pancawati dengan NIM 24104038. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada testis, yaitu testis berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron dan menghasilkan sel sperma. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 24104028. Di sini saya akan menjelaskan tentang epididymis. Epididymis adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang berupa saluran berkelok-kelok panjang terletak di bagian belakang setiap testis. Epididymis berperan penting dalam proses pematangan dan penyimpanan sperma. Fungsi epididymis yang pertama yaitu pematangan sperma. Sperma yang diproduksi di testis awalnya belum matang dan tidak mampu bergerak secara efektif. Epididymis menyediakan lingkungan yang memungkinkan sperma menjadi matang dan fungsional. Yang kedua, penyimpanan sperma. Epididymis menyimpan sperma yang sudah matang hingga terjadi ejakulasi. Sperma dapat bertahan di sini selama beberapa minggu. Dan yang ketiga, penyangkutan sperma. Pengangkutan sperma epididymis membantu memindahkan sperma dari testis menuju vas deferens saat ejakulasi. Yang keempat, penghancuran sperma lama. Sperma yang tidak digunakan dalam waktu tertentu akan dihancurkan dan diserap kembali oleh tubuh di dalam epididymis. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang dan tebal yang terletak di belakang kandung kemih, di mana fungsi utamanya itu untuk menyalurkan sperma yang sudah matang dari epididymis ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuril Santi dengan NIM 24104037. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria bagian internal, yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar kecil yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria dan berfungsi untuk yang pertama memproduksi dan menyimpan cairan vesicula seminalis yang akan menjadi air mani. Yang kedua ialah mengeluarkan cairan vesicula seminalis saat ejakulasi. Yang ketiga, membantu mendorong ejakulasi ke dalam dan keluar dari penis.
Yang keempat, berkontribusi pada koagulasi semen setelah ejakulasi. Cairan vesikula seminalis ini adalah bagian terbesar dari cairan ejakulasi, yaitu sekitar 60 sampai 70%. Perkenalkan, nama saya Rifki Amalia dengan NIM 24104036. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang hanya dimiliki pria. Kelenjar prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih pada pria, mengelilingi saluran uretra. Saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan semen yang membantu transportasi sperma, membantu mengaktifkan sperma, menghasilkan enzim yang membantu pencernaan protein. Karakteristiknya yaitu ukurannya sekitar 3-4 cm kali 2-3 cm dan beratnya yaitu 20-30 gram. Perkenalkan, nama saya Juliana Grazia Putri Devaldi dengan NIM 24104030. Di sini saya akan mempresentasikan kelenjar bulbourethralis atau kelenjar kokoh. Kelenjar bulbourethralis adalah dua kelenjar kecil berukuran kancang yang terletak di bawah kelenjar prostat di kedua sisi uretra. Fungsinya meliputi produksi cairan, menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi sebagai pelumas untuk uretra. Yang kedua ada menetralkan keasaman cairan. Ini juga menetralkan keasaman sisa urin di uretra, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi sperma. Yang ketiga yaitu peran dalam ejakulasi. Cairan ini dikeluarkan sebelum ejakulasi, membantu mempersiapkan uretra untuk perjalanan sperma. Kelenjar ini berperan penting dalam pelaksanaan sistem reproduksi manusia. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah dengan NIM 24104032. Di sini saya akan menjelaskan tentang uretra. Uretra adalah saluran tipis yang menghubungkan kandung kemih dengan meatus uretra, di mana meatus uretra adalah lubang kencing yang terletak di bagian ujung sistem perkemihan. Saluran ini memiliki panjang yang berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, saluran uretra memiliki panjang 20 cm. Di sisi lain, panjang saluran uretra pada wanita sekitar 3-4 cm. Fungsi uretra ada dua. Yang pertama, untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kedua, untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ainil Khawarinnisa dengan NIM 24104034. Saya akan membahas tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pria. Jadi, cara menjaga kesehatan reproduksi pria antara lain yaitu yang pertama, pola hidup sehat. Makanan yang kita konsumsi sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh, terutama masuk organ reproduksi. Perbanyaklah makan makanan yang bergizi seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan protein sehat. Zat-zat seperti zinc, selenium, dan vitamin E sangat penting buat kualitas sperma loh. Selain itu, jangan lupa untuk olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Selain menjaga tubuh fit, olahraga juga membantu melancarkan aliran darah ke organ reproduksi. Dan jangan lupa tidur yang cukup ya. Tidur 7-8 jam itu penting banget untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Yang kedua, stop kebiasaan buruk. Siapa nih yang di sini masih merokok atau minum alkohol? Nah, perlu kita ketahui merokok dapat merusak kualitas sperma dan meningkatkan risiko masalah ereksi. Sedangkan mengkonsumsi alkohol itu bisa mempengaruhi produksi hormon dan kesuburan. Dan yang paling penting, jauhi narkoba ya, karena mengkonsumsi narkoba bisa mempengaruhi langsung organ reproduksi dan membuat seseorang susah untuk punya anak. Yang ketiga, jaga kebersihan dan kenyamanan. Menjaga kebersihan itu sangat penting, terutama di area reproduksi. Pastikan area reproduksi kita selalu bersih ya. Selain itu, hindari juga pakaian dalam yang terlalu ketat.
karena suhu tinggi di sekitar testis bisa mengganggu reproduksi sperma. Jadi, pilih pakaian yang nyaman dan yang keempat, hindari stres berlebihan. Stres yang berlebihan ternyata juga bisa mengganggu kesehatan reproduksi kita loh. Ketika kita stres, hormon dalam tubuh jadi tidak seimbang yang bisa berdampak pada kualitas sperma. Cobalah untuk meluangkan waktu untuk relaksasi dengan meditasi, yoga, atau sekedar berjalan-jalan di luar untuk menenangkan pikiran. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Ini penting banget untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, terutama jika ada keluhan seperti rasa nyeri atau masalah dengan fungsi seksual. Pemeriksaan berkala akan membantu kita menjaga kesehatan tubuh dan reproduksi. Jadi teman-teman, menjaga kesehatan reproduksi pria itu gampang banget kan? Mulai dari pola hidup sehat, hindari kebiasaan buruk, menjaga kebersihan, pola stres, dan cek kesehatan rutin. Dan menjaga semua itu, kita bisa lebih siap untuk masa depan yang lebih baik. Yuk mulai dari sekarang, jangan tunggu sampai terlambat.